Ya, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, dari Ibu F di Bandung Barat. Bagaimana hukumnya atau cara kita menyikapi suami yang terlalu mementingkan keluarganya? Jadi, waktu ke anak juga kurang. Suami saya akhir-akhir ini sering ke rumah orang tuanya karena orang tuanya sakit. Awalnya saya ridho karena itu kan salah satu kewajiban suami juga sebagai anaknya. Tapi setelah orang tuanya sembuh, mertua lebih intens nelpon ke suami. Nyuruh inilah, itulah, bahkan seringkali hal-hal yang tidak penting juga nelpon suami. Sehingga suami saya seringkali ke rumah orang tuanya dan hanya menyisakan waktu sebentar untuk anaknya. Saya jadi kesal karena walaupun itu kewajiban suami, tapi dia dan anaknya ingin diperhatikan. Dia dan anaknya, maksudnya siapa ya? Oh, mungkin ibu ya, diperhatikan oleh suami. Baiknya, saya bagaimana yang menghadapi suami seperti ini? Seringkali di rumah orang tua dari jam 9 pagi, pulang di atas Isya, dan kadang anak sudah tertidur. Ya, ada kaidah di, ini pernikahan ya, lebih banyak nanti ya kita bahasnya ya. Ada kaidah di Maliki ya, kalau salah ya. Imam Malik itu punya kaidah. An-nikahu mabniun ala al-mukaramah. Jadi nikah itu dibangun atas landasan al-mukaramah, saling menghormati, saling respect, saling memuliakan. Ya, ini tepat ya, karena pernikahan itu adalah kesalingan. Jadi begitu kita mengikat sebuah akad, maka terjadi hubungan kesalingan antara kita dan istri kita atau dan suami kita. Apa-apa yang menjadi haknya adalah kewajiban kita, dan apa-apa yang menjadi kewajibannya adalah hak kita. Ya kan, gitu ya. Jadi kalau ingin bertanya tentang apa sih hak kita, maka itulah kewajibannya. Kita pengen tahu apa sih kewajiban kita, cari tahu apa haknya. Itu adalah kewajiban kita. Nah, inilah kesalingan. Hukum kesalingan ini membuat pernikahan itu bisa berjalan seimbang, berjalan awet, berjalan mulus gitu ya. Ketika ada al-mukarramah ini, ada kesalingan untuk saling menghormati, untuk saling memuliakan, untuk saling respect. Ya, untuk saling menghargai dan menghormati. Nah, masalahnya memang seringkali kalau kita suka nonton bola tuh ya, salah satu jargon yang dikeluarkan FIFA itu kan respect ya. Jadi artinya harus ada rasa menghormati lawan, harus ada rasa menghormati wasit dan lain-lain. Tapi kenapa rasa-rasa penghormatan itu yang awalnya ya sebelum, kalau kita lihat pemain bola gitu ya, sebelum tampil foto bareng, kemudian salaman bareng dengan semua pemainnya. Ya, kemudian juga dengan wasit-wasitnya. Kenapa respect? Gambaran kita saling menghormati. Walaupun kamu musuh, walaupun kamu wasitnya siapa, ya tetap saling menghormati. Tapi kenyataannya nggak banyak juga, banyak juga gitu ya, pertandingan sepak bola yang diakhiri dengan baku hantam. Ya, bahkan wasitnya yang diuber-uber. Ya, salah satu persoalannya kenapa respect itu hilang? Salah satu yang sering muncul, salah satunya adalah bicara tentang fairness atau keadilan yang hilang. Atau rasa tidak diperlakukan secara adil, atau rasa untuk ketimpangan tentang hak gitu ya. Wah, merasa dicurangin lah, merasa lebih memihak sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, itu yang membuat tiba-tiba respect tuh hilang. Akhirnya wasit diuber, pemain lawan dikejar ya, baku hantam terjadi di lapangan. Kenapa respect hilang? Salah satunya karena ada rasa ketidakadilan di sini. Nah, sama juga dengan pernikahan yang mabniun ala mukarramah, yang dibangunnya seharusnya ada atas landasan saling menghormati, saling respect di sini. Salah satu yang akan menjadi guncangan, ujian, bahkan menghancurkan pernikahan adalah kehilangan rasa respect, kehilangan rasa untuk saling menghormati, kehilangan rasa untuk saling memuliakan. Dan salah satu sebabnya juga adalah ada perasaan tidak adil di sini. Ada kerasa ketidakadilan. Ada adil yang hilang dari pernikahan ini menurut kita ataupun menurut orang lain gitu ya. Kita merasa ada yang nggak adil. Walaupun seringkali sama dengan di sepak bola. Kadang-kadang ketidakadilan itu kan hanya muncul dalam rasa. Ya, pas dilihat lagi lewat video rekaman ulang sebenarnya memang harusnya gol atau memang pelanggaran, tapi karena kita sudah emosi gitu ya, wah nggak adil nih pihak mana, akhirnya wasitnya diuber, akhirnya kerusuhan terjadi. Kenapa? Karena ada perasaan tidak adil, akhirnya logika tertutup. Karena seringkali keadilan itu adalah suatu hal yang muncul dari rasa, bukan lewat sebuah akal rasio yang matang. Ya kan, seperti itu. Nah, ini sama juga. Apa yang mungkin ibu alami sekarang, apa yang mungkin ibu rasakan sekarang tentang pengasuhan kah, tentang pernikahan ini, mungkin ada muncul rasa tadi,
kehilangan respect sekarang, kehilangan rasa untuk menghormati suami, kehilangan rasa untuk menghargai suami. Kenapa? Karena ibu merasa tidak diperlakukan secara adil. Ya, itu yang munculnya. Jadi konsep dasarnya adalah ini terjadi karena ibu merasa diperlakukan tidak adil. Ya, lalu ketidakadilan ini coba bawa dalam kadar-kadar logika, kadar-kadar rasionalitas. Semisal, pertama adalah ketahui dulu tentang hukumnya, ini entah buat ibu, entah buat suami ibu ya, supaya semua ini bisa lebih diterjemahkan, supaya keadilan ini, karena memang adil dalam bab rasa itu kan susah, ya, tapi dalam bab yang sekoridor dengan keilmuan, itu mungkin adil ini bisa diterjemahkan oleh perilaku, ya kan? Pertama gini, tuntutannya adalah, bagaimana sih hukum seorang anak berbakti pada orang tuanya, ya, ketika dia juga sudah mempunyai tanggungan lain. Ya, ini bicara tentang yang lain lah, entah harta, nafkah, dan lain-lain. Pertama begini, dia menjadi hukumnya menjadi wajib seorang anak memberi atau berbakti total pada, bukan berbakti, berarti mau wajib ya, memberi nafkah lah, misalnya gitu ya, memberi nafkah pada orang tuanya dengan dua syarat. Pertama, orang tuanya berada dalam keadaan sangat membutuhkan, semisal orang tuanya benar sakit, orang tuanya benar membutuhkan, orang tuanya butuh uang luar biasa, dan kalau nggak dikasih nggak tahu dari mana, ya, seperti itu. Kedua adalah kebutuhan pada anak dan istrinya sudah tercukupi. Ya, jadi anak dan istrinya sudah cukup dan orang tuanya membutuhkan. Ketika dua syarat ini terpenuhi, maka wajib bagi seorang anak laki-laki, gitu ya, bagi seorang suaminya tadi itu membantu pada orang tuanya. Nah, kalau kondisinya tidak seperti itu, hukum turunannya bisa lain, bisa jadi nggak wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh, atau bisa jadi haram bahkan. Ya, jadi patokannya harus dua tadi. Apakah keluarganya sudah cukup dengan nafkah yang diberikan? Apakah orang tuanya benar-benar membutuhkan, yang kalau nggak ada yang lagi menjalankan? Itu dasarnya kita letakkan dulu. Ajak ngobrol suami, posisinya seperti ini, kita ajak ngobrol kemudian dan kita ajak diskusikan. Lalu suami ada nggak alasan-alasan? Dan bisa nggak kita mengertinya? Ya, semisal kata suami, kalau bukan aku yang ngurus, siapa lagi yang ngurus? Kenapa? Ya, nggak ada lagi yang ngurus. Yang tinggal di, ini dari mana ibu ya? Ibu dari Bandung ya, Bandung Barat. Yang tinggal di Bandung Barat ya cuman saya. Kalau nggak saya yang datang ke sana nengok, apalagi kemarin abis sakit, ya siapa lagi? Kalau nggak saya yang temenin ngobrol, apalagi udah sepi, kesepian, lalu siapa lagi? Misalnya seperti itu ya. Itu hal yang juga bisa jadi dibenarkan, gitu ya. Apalagi jika ternyata anak dan istrinya sudah cukup, dan itu baru terjadi. Tapi ibu merasa, wah nggak pas nih, makanya dicari titik tengahnya. Ya, ciri-ciri tengahnya lakukan sebuah kata islah, perdamaian gitu ya, dari perasaan tidak adil tadi, bikin sebuah perdamaian, dicari jalan keluarnya. Apakah ya sudah, gimana kalau berkunjungnya bareng-bareng, biar orang tua ketengok, anak nggak juga kesepian, ya, itu bisa jadi solusi. Ya udah boleh ke sana, tapi mbok ya kalau bawa ke nengok mama, nengok ibu, bawa anak-anak, biar anak-anak juga kehilangan waktu, bisa jadi salah satu solusi. Atau kalau ternyata benar kesepian, ditarik tinggal bareng. Wah, tapi nggak mau, ya nggak mau siapa? Gitu ya, ibu yang nggak mau, atau si suami yang nggak mau, atau anak-anak yang nggak mau ya, bisa nggak ditarik mungkin? Dicari jalan keluar, karena bagaimanapun memiliki suami yang berbakti pada orang tuanya, itu kebaikan dan investasi besar buat anak-anak kita. Dia akan belajar bagaimana cara memuliakan orang tuanya. Ya kan? Itu yang seperti itu. Karena bagaimanapun ada yang pernah datang kepada Umar bin Khattab. Kemudian dia bertanya. Dia urus ibunya yang sudah tua renta, yang sudah lumpuh, nggak bisa jalan. Tiap hari dia antar ibunya kamar mandi, dia mandikan, dia cebokin, dia suapin makan. Terus-terusan dia lakukan seperti itu. Kemana-mana ibunya mau dia gendong. Lalu dia bilang ke Umar, apakah yang aku lakukan sudah cukup untuk membalas apa yang pernah ibu lakukan dulu padaku? Gitu ya. Lalu Umar katakan, oh tidak. Kenapa? Karena kau lakukan sambil menunggu kematiannya. Sedangkan ibumu melakukan itu sambil mengharapkan kehidupanmu. Ya, beda kan? Yang satu nunggu mati, yang satu mengharap kehidupan. Beda ikhtiarnya, beda pengorbanannya, maka nggak akan pernah sebanding yang dilakukan. Jadi support terus suaminya selama dia berada dalam yang tepat, jalannya benar, ini jalan yang baik, karena banyak persoalan muncul dari suami yang bukan ke rumah ibu, tapi ibu yang lain ya, perempuan yang lain ya, nggak tahu itu wanita siapa, ini masih pindah ke rumah ibunya. Hanya kalau ada rasa tidak adil, komunikasikan, tidak selalu pakai emosi, tapi juga dengan keilmuan. Ya, mudah-mudahan
rasa tidak adil ini bisa diturunkan pada sebuah rasionalitas perilaku kita. Begitu. Berikutnya,